Kalau warung-warung Pak, ada warung kelontong, ada warung nasi, ada warteg, bisa dikategorikan sebagai UMKM atau UKM? Asetnya itu masih di bawah 250 juta. Produk apa saja yang punya rating bagus tentang UMKM dan produknya itu bisa go internasional? Pak, jangan salah Pak, yang namanya keripik tempe udah masuk Amerika. Oh, Kita tuh ingin benar-benar bantuan ini memberikan kemanfaatan. halo sahabat-sahabat Mr. G, jumpa kembali bersama dengan saya Marinus Gea di program Mr. G Podcast. Saat ini saya sedang membajak sahabat saya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Bapak Erwin Suryatmaja. Pak Erwin, terima kasih, selamat datang di studio Mr. G TV. Sama-sama Pak Gea, terima kasih. Jadi saya tadi sengaja mungkin Pak. kalau lebih enak bilangnya Erwin Sur aja. Oh, Erwin Sur. Karena udah terlalu banyak yang namanya Erwin. Di samping Betul itu ya, kan banyak susah sekali kan, ya. Pak, susah Iya. bilang Surya di Maja itu Iya. susah. Jadi Pasaran sekali memang itu. Iya. Itu namanya kalau pasaran nama Pak, itu berarti banyak rezekinya gitu Pak. Amin, amin, amin. Ini kata orang kalau disampaikan seperti itu adalah merupakan doa. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Amin. Pak, ini terima kasih. Saya tadi sengaja membajak Bapak ini. Kalau nunggu-nunggu waktu yang harus dijadwalkan, harus diatur, itu pasti kita nggak akan bisa datang ke studio Mr. G TV ini. Jadi ya, di mana ada kesempatan, ya kita manfaatkan dengan baik gitu Pak. Iya dong. Pak Erwin, Iya. saya waktu bertemu dengan Bapak itu ya, saya terus terang saya favoritkan karena dari style, Waduh. smart untuk berbicara, Waduh. sainsnya juga oke. Pak bisa sedikit bercerita soal profil lah. Silakan Pak. Saya tuh sebenarnya biasa saja Pak, sama seperti yang lainnya begitu. Jadi saya itu di Bank Indonesia Provinsi Banten ditugasin semenjak bulan Juli 2019 dan kemudian di tahun 2020 alhamdulillah bisa ketemu Bapak sehingga kita bisa bekerja sama Pak ya. Oke. Di dalam mewujudkan tugas-tugas BI, Iya. di dalam stabilitas moneter, Iya. SSK, sistem pembayaran, juga selalu Iya. bersama Bapak untuk pengembangan UMKM dan juga hal-hal lainnya. Iya, iya. Iya. Pak Erwin ini sahabat adalah lulusan dari salah satu universitas di Amerika Serikat ya. Iya Bapak. Di apa itu Pak? Di University of Illinois. Pak, kita bicara soal keberadaan Bapak sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Banten. Apa saja sih Pak ceritanya soal Bank Indonesia ini? Terus terang Pak, ini pengalaman baru Pak buat saya untuk ditempatkan di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Karena sebelumnya selama 25 tahun saya di kantor pusat terus. Jadi awal karir saya di pengawasan bank, terus kemudian lama saya di pengelolaan moneter, kemudian di Departemen Manajemen Tapi masih di Bank Strategis. Indonesia kan? Masih di Ya. Bank Indonesia. Memang karirnya dimulai dari Bank Indonesia? Iya betul Pak, betul. Tapi memang lebih banyak di kantor pusat. Di 2019 saya diterjunin ke kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Big challenge buat saya. Oke. Apa bedanya di pusat dengan di wilayah? Di wilayah pastinya Pak, ini tataran implementasinya harus kuat. Oke. Gitu. Dan kita harus bisa benar-benar mewujudkan cita-cita Bank Indonesia di daerah Pak. Iya, iya, iya. Pak, kan kita ini bermitra Pak. Saya sebagai anggota DPR, kan Komisi 11. Saya ingin tahu peran keberhasilan Bank Indonesia di Provinsi Banten selama Bapak menjadi Kepala Perwakilan. Ini kan banyak sekali inovasi yang saya tahu. Pak Erwin melakukan inovasi-inovasi yang memang orientasinya tentunya untuk membangun masyarakat Banten. Saya rasa sama Pak dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Oke. lainnya. Jadi untuk fungsi utama, untuk pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan juga sistem pembayaran. Dan sistem pembayaran sekarang kan tidak hanya untuk pengedaran uang rupiah saja, tapi kita mendorong bagaimana digitalisasi pembayaran itu bisa terwujud di daerah. Salah satunya adalah melalui KRIS. Mungkin salah satunya Pak untuk KRIS ini, alhamdulillah KRIS untuk di Banten sudah mencapai 870.000 merchant. Sementara target kita 801.000 merchant. Jadi Saya sering diwawancara soal KRIS ini Pak. Iya. Sebenarnya
sering ditanya, apa sih Pak keuntungan kita kalau sudah pakai kris gitu loh? Ini kami kok di pasar-pasar di Tangerang, di kota Tangerang ini Pak, itu mereka sering bertanya, Pak, apa sih kok kita dipaksa setiap yang berdagang di pasar dan juga yang mau belanja di pasar-pasar tradisional sekarang ini sudah harus pakai kris. Gimana? Persoalannya kan ada beberapa juga yang mengalami kendala. Ada orang tua yang belanja di pasar, yang tidak mengerti bagaimana caranya. Bagaimana cara mengatasinya? Kris ini sebenarnya QR Indonesian Standard. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan standar kode pembayaran Indonesia dan dia menyatukan berbagai aplikasi pembayaran. Jadi kalau Bapak misalnya punya aplikasi pembayaran yang X, yang Y, yang Z gitu. Zaman dulu kalau kita mau membayar itu mau pakai apa? X, Y atau Z. Tapi dengan kris hanya satu aja Pak, hanya satu QR code untuk semuanya. Kalau begitu ngapain mesti pakai sistem pembayaran yang lain ya? Satu aja dong kris. Iya, hanya satu aja. Jadi hanya satu QR code itu bisa mengkoneksikan berbagai aplikasi pembayaran. Jadi orang untuk pembayaran hanya dengan QR code itu bisa melakukan transaksi pembayaran secara bisa nggak langsung. kalau misalnya masyarakat udah pakai kris aja lah, ngapain ada sistem pembayaran lain? Boleh begitu? Untuk kris ini merupakan salah satu cara pembayaran, gitu Pak. Tentu kan kita juga tapi punya tidak akan mendegradasi juga sistem yang lain. Iya. Kenapa? Karena kan kita juga punya digital banking lainnya, gitu. Kalau untuk kris memang arahnya ke retail, Pak, ke retail. Dan untuk satu transaksi sekarang ini hanya 5 juta, gitu. Apa program lain Pak yang ada di Banten sekarang yang memang benar-benar masyarakat bisa berkontribusi secara aktif dan membangkitkan perekonomian Banten? Saya dengar ya Pak, Bapak pernah sampaikan, tadi waktu kita ada acara di penyerahan UMKM ya, bahwa pertumbuhan perekonomian kita di Banten itu kan lebih tinggi dari nasional ya Pak? Betul. Program apa yang menjadi pemicu paling kuat pertumbuhan ekonomi ini? Jadi di Banten ini Pak, triwulan 3 dia bisa mencapai pertumbuhan 4,62%. Saya rasa ini dia bounce back Pak kepada koridor pertumbuhan yang menjadi historisnya. Jadi kalau di nasional 3,5, Banten 4,62%, dia kembali lagi Pak di atas pertumbuhan ekonomi nasional, begitu. Tapi 4,6 itu di nasional kan masuk di dalam sebagai salah satu unsur di tingkat nasional kan? Betul Bu. Iya kan, karena itu kan pasti rata-rata kan dia. Kontribusi Banten itu sebesar 6% terhadap perekonomian nasional. Karena kan Bapak tahu bahwa di sini ada industri pengolahan. Itu real ya, bukan hanya di atas betul, kertas. Pak, betul. Ya, Karena Banten itu industri pengolahannya cukup besar. Kita punya baja, kimia, begitu Pak ya. Itu besar sekali. Kita punya transportasi dan satu hal lagi kita punya perdagangan, konstruksi dan juga real estate. Dan satu hal Pak yang kita terus kembangkan adalah UMKM Pak di dalam pemulihan ekonomi ini. Begitu. Ini UMKM ini diprogramkan pas ada pandemi atau memang sudah sebelumnya Pak? Itu atau sudah menjadi program udah rutin? lama Pak, udah lama Pak. Jadi Bank Indonesia itu senantiasa mendorong perekonomian melalui UMKM, termasuk ekonomi syariah di dalamnya. Cuma barangkali karena kita terdampak pandemi, upaya pemulihan ekonomi harusnya bersumber dari masyarakat dan di sini peran UMKM yang sangat besar sekali, sehingga seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia itu diminta untuk terus mengembangkan UMKM. Kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari program-program Bank Indonesia terhadap masyarakat dan bagaimana masyarakat juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi melalui program-program Bank Indonesia dan dalam hal ini UMKM. Selain UMKM ada nggak Pak? Selain UMKM itu tentunya untuk ekonomi syariah ya Pak. Ekonomi syariah. Memang termasuk di dalamnya bagaimana kita memberdayakan pesantren menjadi satu bisnis unit gitu. Kalau Pak Gubernur selalu bilang bahwa pesantren itu harus bisa ngaji fikih, ngaji sugih. Gitu. Jadi tidak hanya ngaji aja, tapi pesantren juga harus bisa berkembang bisnisnya. Bisnis gitu, apa saja kalau di pondok pesantren? Sampai sejauh ini banyak sekali yang bisnis pesantren itu, kalau yang standar itu Pak banyak sekali itu air minum. Tapi kita juga melihat sektor-sektor pertanian, hortikultura. Itu kalau di pondok pesantren ya Pak ya kan?
Berarti sumber daya manusianya dengan santri-santri itu ya. Iya, para sekaligus bisa mereka berlatih juga ya. Betul. Sehingga menjadi sumber daya yang siap produktif untuk Indonesia setelah keluar dari pondok pesantren, begitu ya. Satu lagi Pak yang kita lihat dari potensi pengembangan ekonomi pesantren, banyak sekali pesantren Pak yang buat roti. Oh, oke. Iya, buat roti. Awalnya mereka membuat roti untuk kebutuhan para santri. Untuk di dalam ya? Iya, untuk di dalam. Akan tetapi banyak sekali santri yang bisa menjadi pastry, bikin pastry, bikin roti seperti seperti di bakery gitu. Jadi mereka juga diciptakan menjadi entrepreneur ya? Betul. Di bidang itu ya? Iya, bisa Pak, bisa. Jadi banyak sekali kapasitas dari para santri ini memiliki keahlian sebagai chef. Begitu Pak, sebagai chef. Dan pada waktu itu kita melakukan pelatihan santripreneur dengan membuat roti pesantren. Oh, ada juga ya? Ada. Itu jadi roti pesantren itu merek? Enggak sih, sebenarnya itu hanya tagline aja, Pak. Tagline-nya. Tagline aja, Rotren, roti pesantren. Rotren. Jadi kita pilih. Ada di pasar, di Banten dijual di pasar-pasar? Belum. Jadi kita pilih pesantren yang punya capability untuk membuat roti, kemudian kita kembangkan, begitu. Tapi si pesantren ini lumayan Pak, sudah bisa mendapatkan order apabila kantor-kantor lain ada rapat gitu. Itu kan sebenarnya menambah pemasukan buat pesantren begitu. Sahabat Mr. G TV dimanapun Anda berada, banyak program-program yang dilakukan oleh Bank Indonesia berorientasi untuk menumbuhkan ekonomi nasional yang dikontribusikan melalui upaya-upaya masyarakat. Setelah yang satu ini, kita akan teruskan bagaimana program-program itu terjadi dan bagaimana mendeliver kepada masyarakat kita. Sahabat Mr. G TV di program Mr. G Podcast. Kembali lagi bersama dengan saya, Marinus Gea, dan juga Bapak Erwin Syur. Nah, saya sudah bisa rumuskan nama beliau ini karena pasaran harus ada sedikit tambahan yang bisa membuat lebih mudah untuk dikenali. Pak Erwin, ini dari berbagai program tadi ya, ini kan tentunya ada program-program yang memang juga dikerjasamakan antara anggota-anggota DPR di seluruh Indonesia yang memang sudah ditetapkan dari ini. Bagaimana teknik pelaksanaannya? Sehingga seperti saya misalnya, kan saya sering berhubungan dengan Bapak. Pak, ini saya punya UMKM, saya harus mohonkan kan begitu ya. Nah, ini masyarakat kan sebenarnya buat kita sebagai wakil rakyat ini ya Pak. Harapannya kan apa sih yang kami dapat dari yang bisa dilakukan oleh perwakilan kami di DPR itu? Saya juga terima kasih. Tadi kan UMKM kita sudah serahkan ya kepada 5 perwakilan yang akan nanti kita akan evaluasi tentunya ya di 2022. Nah, bagaimana ini bisa memeratakan UMKM ini di beberapa wilayah Pak? Kalau anggota dewannya nggak ada. Jadi begini Pak, di dalam kita berperan Pak di daerah, tentu masalah ketahanan ekonomi itu menjadi salah satu isu penting Pak. Ketahanan ekonomi kan bisa dari berbagai sektor, salah satunya UMKM. Nah di sini tentunya perlu kemitraan antara Bank Indonesia dengan berbagai pihak, termasuk juga Komisi 11. Jadi kami terus berharap Pak, hubungan kerjasama dan kolaborasi itu semakin terjalin erat gitu. Supaya kita memang benar-benar bisa bersama-sama untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi daerah, dan potensi ekonomi daerah di Banten ini sangat besar sekali. Mudah nggak Pak masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia tentang UMKM ini? Utamanya begini Pak, di dalam kita ingin membantu, itu tentunya kan kita harus melihat potensinya, begitu Pak. Jadi kita tuh ingin benar-benar bantuan ini memberikan kemanfaatan yang dan luar bisa biasa berkesinambungan bagi masyarakat. ya. Tentu kesinambungan itu menjadi salah satu pemikiran kita. Oleh karena itu sebelum kita melangkah pasti kita akan melihat UMKM-nya,
proses produksinya, termasuk juga mindset dari para pelaku UMKM, begitu Pak. Pak, ini kan ada UKM, ada UMKM, apa bedanya sih? Itu size-nya saja Pak, sebenarnya Pak, size-nya. Tapi di Bank Indonesia juga ada? Kalau di Bank Indonesia itu terbagi atas, pertama tuh yang paling bawah UMKM subsistence. Oh. Jadi yang paling bawah sekali. Saya UMKM baru tahu istilah itu. Apa itu? Jadi UMKM yang sebenarnya relatif sederhana Pak, Okay. dilakukan oleh masyarakat, begitu. Misalnya apa Pak? Yang UMKM subsistence, apa tadi? Subsistence. Subsistence. Kalau di kita itu punya UMKM anyaman pandan. Oh. Anyaman pandan. Jadi apa? Kreativitas? Iya, apa? jadi Kerajinan tangan? Pelaku UMKM-nya itu membuat berbagai seperti tas, seperti kotak itu dari anyaman pandan. Itu memang benar-benar masih relatif sederhana. Kemudian kita melihat potensinya juga cukup besar, mindsettingnya dari pelakunya cukup besar, maka kita terjun masuk ke situ. Kalau warung-warung Pak, ada warung kelontong, ada warung nasi, ada warteg, itu juga dapat dalam bentuk bantuan, bisa dikategorikan sebagai UMKM atau UKM? Bisa Pak, bisa. Itu sebagai UMKM. UMKM. Okay. Karena kan size-nya dari asetnya itu masih di bawah 250 juta kalau tidak salah. Oh, penilaiannya di situ Iya, begitu. Jadi Pak, sebelum kita memutuskan untuk pemberian bantuan kepada UMKM, tentu kan kita akan melakukan survei secara menyeluruh, termasuk juga kapasitas usaha gitu. Nah, ini nanti yang akan menentukan berapa sih sebenarnya yang akan bisa kita berikan bantuan sosial. Pak, saya ingin kupas saja ini soal Bank Indonesia ini. Kan Bank Indonesia ini kan salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan stabilisasi. Stabilisasi ekonomi atau stabilisasi lalu lintas uang? Mungkin dalam konteks yang besar ya Pak ya, stabilisasi ekonomi. Stabilitas ekonomi. Okay. Jadi inflasinya kita jaga, risiko sistem keuangannya kita jaga, keberadaan uang di masyarakat juga kita jaga gitu. Jadi bagaimana membagi itu dengan fungsinya pusat dengan perwakilan? Setiap tahun kita kan punya target-target Pak, target-target kinerja. Itu kemudian di cascade ya Pak ya ke kantor wilayah. Penentuan targetnya bagaimana? Penentuan targetnya. Diukur dari mana? Kinerja Pak. Kinerja apa nih? Kinerjanya macam-macam Pak. Jadi, kinerja banknya, kinerja orangnya, atau apanya? Kinerja kantornya, kinerja kantornya gitu. Jadi ukuran daripada kinerja itu bisa bersifat yang controllable sama uncontrollable. Kalau uncontrollable katakanlah inflasi Pak, inflasi. Cuma kita kan ada program TPID yang berusaha untuk mempengaruhi target inflasi tersebut. Begitu. Jadi Bank Indonesia itu kan tidak melakukan fungsi seperti bank-bank lain ya, misalnya Bank Himbara, BNI, BRI. Karena itu kan suka sekali masyarakat memang sukar membedakan apa sih Bank Indonesia itu. Ya kalau di level-level yang ya katanya birokrasi, kemudian yang eksekutif lainnya ya itu mungkin paham Pak. Tapi kalau kita sudah datang ke tadi warung nasi apa kan taunya bank itu adalah yang memberikan kredit, menampung tabungan. Nah, fungsi Bank Indonesia sendiri kan bisa dibedakan juga Pak. Bagaimana bisa masyarakat bisa tahu gitu loh bahwa ini fungsinya hanya kebijakan dan kontrol. Sebenarnya challenge juga Pak buat kita Pak. Kenapa? Karena masih banyak juga masyarakat yang belum paham terhadap fungsi Bank Indonesia. Iya. Mereka menganggap bahwa Bank Indonesia itu hanya mengedarkan uang saja, gitu kan. Betul. Padahal kita punya tugas besar untuk pengendalian inflasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu. Jadi proses edukasi, sosialisasi kepada tugas-tugas Bank Indonesia itu pegang peranan penting. Makanya setiap tahun kita ada BI mengajar, gitu kan, BI mengajar. Jadi itu merupakan cara kita Pak untuk melakukan edukasi tentang peran BI di dalamnya. Pak, mudah-mudahan nanti UMKM-nya bisa lebih ini ya Pak, lebih bisa banyak lagi masyarakat yang bisa menerima gitu ya. Mudah-mudahan, ya. mudah-mudahan. Pak, terakhir persoalan UMKM ini. Kan pasti ada dari binaan BI tentang mengenai UMKM ini.
biasanya produk apa saja yang punya rating bagus dan bisa menembus, karena saya dengar kan di Banten ini kan kita dari beberapa kali kunjungan kami ke BI Banten banyak sekali promo-promo tentang UMKM dan produknya itu bisa go internasional kan begitu. Ya luar biasa loh kalau dari masyarakat biasa berproduksi home industry tapi kualitas bisa internasional, itu sesuatu yang ini. Kan produk banyak pihak Pak yang ngedukung BI gitu ya. Kalau kita lihat produknya, ini produk masyarakatnya ya. Iya, produk masyarakatnya paling tidak dari binaan kita ya Pak ya. Binaan kita itu 40% di food, 41%-nya di kriya. Oke. Iya, itu merupakan di food dan kriya. Oke, kriya. Jadi untuk beberapa yang food ini memang sudah bisa masuk ke pasar internasional, dan juga untuk yang kriya ini juga tidak kalah gitu untuk itu foodnya itu khas-khas ya. Iya, yang khas. Ya, karena kok yang umum kan khas buatan lokal gitu. Jadi malah makanan lokal kita lebih digemari di luar dibanding di kita sendiri ya, Pak ya? Atau karena itu hukum ekonomi barangkali ya. Iya, jadi terjadi iya. pertukaran ya Pak ya. Kita kan betul. suka food yang barat-barat gitu ya. Yang orang barat suka food dari Indonesia gitu. Pak, jangan salah Pak. Yang namanya keripik tempe udah masuk Amerika. Oh, Amerika ya? Iya. Jadi ada yang namanya merek tempe apa? Tempe umpet ya. Oh, tempe umpet itu ya. digemari di Iya, Amerika. iya. Terus satu lagi, kita kaya akan perikanan kan Iya, Pak. iya. Fish skin, Iya. itu juga masuk ke Amerika. Iya. Jadi saya rasa banyak Pak yang bisa kita... Nah di Indonesia sendiri itu kan tempe itu kayaknya kalau di kalangan ekonomi yang sudah high class, masa makan tempe gitu kan. Biasanya ini kan menjadi contoh-contoh yang kurang pas. Mungkin inovasinya Pak, inovasi dari para UMKM ini gitu Pak. Jadi menciptakan tempe yang mudah dibawa dan juga gampang dinikmati begitu Pak. Jadi saya rasa dengan berbagai rasa yang sudah go internasional, saya rasa masyarakat pun mau Pak menerima tempe ini. Oke. Tempe kan mau jadi warisan budaya dunia Pak. Ya, betul. Selain itu kerajinan yang tadi kategori kriya itu apa? Kalau kerajinan ini ada yang namanya tuh Pak, eceng ya. Eceng. Jadi tas terbuat dari eceng gondok. Terus karpet terbuat dari eceng gondok. Itu juga sudah bisa masuk pasar di Tokyo dan juga di Amerika. Dan itu dari Tangerang Pak. Dari Tangerang. Dari Tangerang gitu. Luar biasa. Harus bangga. Mantap. Jadi yang namanya Atang, anak Tangerang harus bangga. Makanya tadi saya sudah beli kaosnya supaya saya jadi anak Tangerang. Ya. Iya, harus bangga Pak. Dan memang saya anak Tangerang Pak, karena saya sudah ada di sini lama dan saya ikut berkontribusi juga untuk membangun Tangerang. Setidaknya saya bisa meminta Bank Indonesia perwakilan Banten untuk mendukung masyarakat saya di bidang UMKM, kan begitu kan? Betul. Sepanjang ada potensi pasar di sana, potensi pelaku ekonomi sana yang besar, mengapa enggak kan Pak? Ini tentunya harus kita dukung. Begitu. Nice Pak. Saya senang sekali bisa saya bajak Pak Erwin di Mr. G Podcast saat ini. Terima kasih juga Pak. Tidak ada penolakan gitu ya? Tidak ada penolakan tadi ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh nolak ya, nggak boleh nolak. Dan saya juga senang Pak bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Gea, dan ini surprise aja. Gitu. Tiba-tiba saya diminta untuk ngobrol-ngobrol ya. Sering kali yang direncanakan itu malah nggak jadi ya, Pak, ya? Harus dengan spontanitas gitu ya. Tentunya Pak Gea juga waktunya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Erwin sudah Pak. bersama dengan saya pada saat ini. Sahabat Mr. G, Bank Indonesia itu ternyata sangat dekat dengan masyarakat dan bisa mengontrol perekonomian yang terjadi di masyarakat yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Dan program-programnya juga bagus, program-program yang membangun ekonomi nasional. Dan semoga ini menjadi pembelajaran, dan kalau ada juga yang mau minta dukungan, boleh nanti kami akan sampaikan aspirasinya untuk Bank Indonesia. Kan begitu ya Pak Erwin ya? Boleh. Sahabat Mr. G TV dimanapun Anda berada, demikian Mr. G Podcast bersama dengan Pak Erwin Syur, Kepala Perwakilan BI Banten.
Jangan lupa saksikan terus konten-konten kita, like, berikan jempol, langganan, dan juga bagikan. Karena di Mr. G TV ada banyak pengetahuan. Terima kasih.